Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Pujo Hidayat. Episode ke-36. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke-36 ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi yang fit ya. Sudah mulai di ujung Q3 ya atau quarter 3. Biasanya kalau bisnis nih mulai pelan-pelan melakukan readjustment strategi ya. Jadi kalau misalkan awal tahun strateginya A, udah first half nih atau udah semester 1, terus dievaluasi kok kayaknya kurang tepat nih. Terus langsung geser ke strategi B. Ini biasanya di saat-saat seperti ini. Dan ini biasanya mulai pusing ini direktur ya atau sales manager ya. Oke, cerita sedikit. Jadi beberapa waktu lalu saya lagi scroll Twitter ya atau X sekarang namanya. Kemudian muncul ada sebuah brand tas yang desainnya tuh bagus banget. Dan kayaknya cukup kuat juga gitu, robust gitu ya, well craft. Akhirnya saya coba cari tahu tentang brand ini. Saya coba search aja sedikit di Google dan ketemu gitu websitenya. Nah, website ini menarik banget sebenarnya. Jadi dia tidak menutup peluang terhadap customer yang mau check out dari marketplace, tapi mereka punya penawaran menarik untuk mereka yang membeli via website. Jadi langsung ada perasaan menyesal gitu. Ini kayaknya boleh juga nih saat mereka mau lihat penawaran itu ya, lihat penawaran di website, mereka langsung berpikir, kayaknya boleh juga nih, kayaknya nggak boleh gue lewatin nih momen ini gitu ya. Menarik ya. Nah, sebelum itu seperti biasa kita akan update dulu 3 berita seputar e-commerce. Oke, yang pertama datang dari biaya layanan e-commerce marketplace yang naik lagi ya. Ini cukup banyak beritanya, teman-teman bisa akses di banyak portal berita atau mungkin memang seller di sana sudah dapat notifikasi ya bahwa biaya layanan atau biaya aplikasi akan dinaikkan dan naiknya ini udah sampai 10% ya. Ini gede banget sih, lumayan menurut saya. Cukup tinggi menurut saya dengan asumsi margin produk di 20-30% itu udah setengahnya lebih gitu, udah hampir setengahnya ya. Bahkan lebih rendah lagi dari itu marginnya. Untuk Tokopedia, perubahannya untuk beberapa kategori ya, ini nanti screenshotnya saya kasih juga di transkrip, teman-teman bisa cek transkrip podcast ini. Dari elektronik yang awalnya cuma 6,5% menjadi 10%, fashion juga jadi 10%, ini hampir rata-rata semua kategori naik menjadi 10%, ini untuk di Tokopedia. Di Shopee juga kurang lebih sama, kategori ABC ini di 8,5% tertingginya ya, kemudian kategori D itu ada di 2,5%, jadi mungkin masih lebih ekonomis, masih lebih terjangkau Shopee dibandingkan dengan Tokopedia. Kalau dilihat Tokopedia ini lebih tinggi ya, sampai 10% untuk kategori tertentu, itu wow sekali. Di X atau di Twitter ini juga beberapa seller itu udah mulai banyak komplain terkait potongan biaya ini. Jadi dia nggak bisa naikin harga ya karena persaingan toko lain ya, karena bersaing dengan toko lain. Terus dipotong juga buat biaya packing ya, bubble wrap, kardus dan segala macem. Terus biaya admin naik lagi. Plus kebijakan pengembalian produk dari Shopee yang mungkin cukup kurang menguntungkan bagi penjual. Oke, teman-teman mungkin bisa mulai strategi lain ya, mungkin coba bisa pakai strategi diferensiasi. Kalau memang produknya marginnya rendah, bisa coba bundling ya, atau bisa ya semua dicoba ya, kita pakai A/B testing aja. Naikin harga sedikit-sedikit untuk produk yang laris banget kayaknya masih bisa diterima nih, kayaknya harusnya lebih tolerable ya. Semangat teman-teman yang jualan di marketplace ya, semoga bisa melakukan adaptasi. Berita kedua datang dari Temu ya, T-I-M-U. Ini sudah buat PT di Indonesia. Saya ulangi ya. Temu sudah membuat PT di Indonesia. Infonya dari mana? Dari Pak Teten Mas Duki berdasarkan berita dari CNBC. Saya bacain kutipan beritanya ya. Temu, aplikasi e-commerce asal China, diketahui telah mendaftar untuk beroperasi di Indonesia. Menteri Koperasi UMKM, Teten Mas Duki mengatakan akan berbicara dengan Kemenkumham terkait platform tersebut. Ini kata Pak Teten bilang ini ya. Sudah saya lihat memang sudah daftar, kemudian ada izin usahanya dari Kemenkumham ya. Saya akan ngobrol juga dengan Yasona Lauli, Kemenkumham yang lama, dan mungkin juga akan ngobrol dengan Kemenkumham yang baru. Terus kata Pak Teten nambahin lagi, ya kita pikirkan itu kan dampak bagi UMKM. Karena kalau misalkan dari produsen, pabrikan langsung masuk ke konsumen tentunya akan sangat murah. Sehingga produk consumer good yang diproduksi dalam negeri oleh perusahaan UMKM dan industri manufaktur bisa pasti kalah saing, kata Pak Teten gitu. Ini tambahan lagi kata Pak Teten ya. Dampak terbesarnya adalah ya kemungkinan akan ada PHK yang sangat besar gitu, untuk dampaknya seperti itu menurut Pak Teten. Itu kutipan beritanya seperti itu ya. Jadi saya lemes ya baca berita ini. Ini gimana ya? Kalau udah buat PT ini udah nggak bisa dibendung kayaknya. Udah 50% jadi ini Maya masuk Indonesia, udah selesai deh. Terus gimana nih ya? Coba teman-teman boleh kita diskusi ya, gimana caranya supaya masyarakat Indonesia itu tertarik untuk membeli produk lokal gitu yang produksi oleh
UMKM lokal gitu dibandingkan dengan produk dari pabrikan atau manufaktur dari China. Untuk yang consumer goods ya, mungkin kalau kayak elektronik ini mungkin belum ada ya, it's okay lah, nggak apa-apa. Cuma kalau yang sifatnya consumer goods mungkin gimana cara mendorong ya orang Indonesia untuk tetap menggunakan produk-produk dari dalam negeri. Kalau ada yang tahu caranya coba komen ya di podcast ini. Oke, yang ketiga dari GoViet ya, yang diberhentikan operasionalnya. Jadi berita ketiga ini tidak datang dari e-commerce ya, atau tidak e-commerce related, tapi menarik, yaitu datang dari GoTo yang menutup operasional GoViet. GoViet itu layanan Gojek tapi di Vietnam, jadi GoViet namanya. Ditutup dengan alasan untuk mempertahankan fokus perusahaan untuk mencapai EBITDA positif. Bagus. Kalau saya kutip kata-katanya dari sekretaris perusahaan GoTo ya, Ibu Kusumo Hadiani, sepertinya ditutup karena memang kontribusi GoViet terhadap perusahaan ini kecil sekali ya, cuma 0,5% untuk GTV-nya GoTo dan 2% untuk GTV-nya on-demand business. Jadi mungkin angkanya nggak terlalu besar. Ini saya kutipannya, saya bacain ya. Vietnam berkontribusi kurang dari 0,5% dari GTV atau Gross Transaction Value GoTo dan 2% dari GTV Business On-Demand Service pada 2Q24, artinya kuartal 2 2024. Oleh karena itu, keputusan bisnis ini tidak akan berdampak negatif secara material pada kegiatan operasional, kinerja bisnis dan kondisi keuangan perseroan secara menyeluruh, kata Bu Kusumo Hadiani seperti itu. Plus, menurut analisis dari Kompas ya, dia bilang persaingan di Vietnam itu sangat kompetitif. Ada Grab untuk transaksi kendaraan online, ya, kemudian ada Shopee Food di segmen pemesanan makanan. Bahkan ada lokalnya juga, di Vietnam ada lokalnya juga namanya B Group, ya, BE Group, B Group. Masih dari data analisis Kompas ya, katanya di segmen pesan antar makanan, GoViet itu tertinggal jauh. Mereka cuma bisa menggarap 3% pangsa pasar. Sedangkan Grab itu bisa sampai 47% dan Shopee Food sampai 45%. Jadi ya, kalau emang fokusnya EBITDA positif ya mungkin walaupun kontribusinya kecil tapi costly kan lumayan. Mending di-cut aja kan selesai ya. Semangat buat GoTo. Oh ya, kemarin juga sempat ada demo abang-abang ojol di Jakarta ya. Ada beberapa tuntutan, salah satunya yaitu pengurangan potongan biaya sama kepastian hukum buat pengendara ojol. Potongan biaya ini mungkin bisa dibicarakan ya, terkait potongan biaya. Tapi kalau kepastian hukum buat para mitra ini kayaknya bakal berat banget ya dari sudut pandang perusahaan. Ini dari sudut pandang saya ya. Kayaknya bakal costly banget karena kalau statusnya udah naik jadi pegawai atau jadi karyawan, itu kan nggak mungkin digaji berdasarkan komisi ya. Dan ada undang-undang tenaga kerja yang langsung berlaku di sini. Kalau tuntutannya besar, ini frankly ya bisa aja dijadiin tuh. Ya mitra jadi pegawai itu bisa aja gitu kalau tuntutannya mau besar sekali, gelombangnya sangat besar. Cuma dalam periode tertentu, dalam rangka efisiensi, jadi PHK lagi gitu. Habis itu rekrutnya siapa? Rekrut THL lagi, rekrut mitra lagi gitu, tenaga harian lepas. Ya begitu aja lagi skemanya gitu kan. Jadi dan atau ya langsung aja formalitas. Bisa aja rekrut beberapa orang yang memenuhi requirement, angkat aja langsung jadi karyawan. Terus lebihnya dipertahankan jadi mitra gitu sampai memenuhi requirement. Atau gue tuh bisa kayak Grab ya, buat taksi online namanya Green Line kalau nggak salah inget. Itu kayaknya drivernya pegawai nggak sih? Bukan ya? Atau gimana sih juga kurang tahu. Jadi kalau saya sih berasumsi kayaknya sama kayak Bluebird. Cuma mungkin saya harus riset lebih dalam lagi. Ya begitu-begitu deh. Di negara yang hukumnya kemana-mana ini yang nggak ada arahnya ya, apa aja bisa terwujud ya. Putusan MK yang notabene lembaga hukum tertinggi aja hampir mau dikangkangin ya kan, apalagi masyarakat kayak kita gini gitu. Wah, prit. Kartu kuning ngomongin politik. Oke. Semangat buat GoTo dan abang-abang ojol, semoga ketemu jalan tengah ya, lup-lup abang ojol. Mungkin itu aja 3 berita seputar e-commerce. Sekarang kita lanjut ke materi utama podcast ini. Seperti yang di awal saya sampaikan ya, saya ketemu website tuh di X atau di Twitter yang punya produk bagus. Saya riset lah itu produk ya, saya ketemu websitenya dan ternyata websitenya ini ada penawaran yang menarik banget. Sesuatu yang belakangan ini lagi kita omongin. Ya, sesuatu yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang ke saya selama ini. Pertanyaannya gini, Will, kalau beli di website, nggak beli di marketplace, emang orang mau? Emang orang percaya? Kan lu suka dorong orang untuk beli di toko online gitu kan, suka dorong orang untuk beli di toko online-nya alih-alih di marketplace. Emang orang mau beli di toko online-nya sendiri gitu, bukan dari marketplace. Nah ini, si website ini punya penawaran yang akan membuat kita merasa kayak menyesal gitu kalau tidak memanfaatkan penawaran ini. Brandnya namanya yaitu Coral.id, CHORAL.id, dan yang kedua Kee, KEE ya. Dua-duanya memang brand tas lokal ya produknya. Menurut saya keren banget dan sepintas
kelihatannya cukup kuat gitu ya, cukup robust. Kalau Coral itu memang bag yang daily drive untuk dipakai sehari-hari. Nah kalau Key ini memang kayaknya segmented, dia fokus menjual tas kamera aja. Bahkan tas kameranya ini kalau dilihat dari fotonya pernah dipakai sama Pak Darwis Triadi ya. Kalau teman-teman tahu Pak Darwis itu fotografer profesional ya, udah senior banget lah, luar biasa ya Pak Darwis. Nah terlihat Pak Darwis itu pakai tas dari Key itu, tas kamera dari Key itu. Keren banget ya. Nah, mereka ini dua brand yang berusaha mandiri banget. Mereka membangun website yang bagus dan check out-able. Check out-able artinya kita bisa check out di website-nya gitu. Maksudnya website e-commerce yang proper banget gitu ya. Dari front page, catalog page, product page, add to cart sampai check out dengan pembayaran yang mudah dan opsinya banyak. Yang perlu di-highlight ini adalah cara mereka dalam membelokkan customer-nya. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Yang perlu di-highlight adalah cara mereka membelokkan customer-nya. Gini deh, ini kita bahas satu-satu ya. Pertama dari Coral.id. Jadi Coral ini punya promo khusus website. Jadi Coral ini punya tas yang mungkin bisa dibilang sempat viral ya di netizen Twitter. Untuk model yang tote bag ya, tote bag itu tas yang selempang gitu. Namanya Polar Synchronic. Itu ada yang post di Twitter dan memang produknya bagus banget ya, cantik ya, dan kayaknya kuat banget. Jadi nggak asal jadi tas aja gitu, nggak. Saya cek di Google ternyata ada websitenya, ada juga marketplace-nya. Saya coba cek ke websitenya lah. Terus saya pilih produk kan, pas masuk ke halaman produk atau single product page, ada penawaran menarik. Nanti screenshotnya ada di transkrip podcast ini, teman-teman bisa langsung baca aja. Saya kasih screenshot dari product page dan penawaran yang saya maksud ya. Nah, di halaman produk itu jelas tuh, ada penawaran yang menarik banget. Penawaran yang cukup menguntungkan si pembeli untuk membeli di website. Yaitu yang pertama, harga lebih murah dari platform lain. Yang kedua, bisa pilih banyak ekspedisi. Yang ketiga, bisa COD. Dan yang keempat, garansi uang kembali. Seru ya? Kalau kita beli di website mereka, itu harganya lebih murah dibandingkan platform lain, dan fitur-fitur yang ada di marketplace itu bisa ada juga di website ini. Seperti pemilihan ekspedisi, bisa COD, garansi uang kembali, dan segala macam. Seru ya? Terus saya coba compare nih, emang bener ya yang paling murah gitu kan. Saya coba compare dengan akun di marketplace. Jadi dia tetap mencantumkan tautan ke platform marketplace ya. Ada Shopee, Tokopedia, sama Lazada. Jadi saya cek lah. Di Tokopedia untuk harga model yang sama itu 259.000. Ya, dan ternyata juga sama di segituan ya, harganya 259.000. Sedangkan di websitenya itu cuma 233.500. Lumayan kan? Terus teman-teman coba sampai bayar aja gitu, terusnya sampai bayar gitu ya. Saya coba terusin sampai bayar. Di Tokopedia itu kalau sampai tinggal bayar doang ya, itu di 270.500 termasuk ongkir dan biaya aplikasi. Oke. Kalau di website saya teruskan prosesnya sampai tinggal bayar doang, itu total di 246.000 dengan sama-sama ongkir pengiriman yang reguler gitu ya. Lumayan, bisa hemat sampai 25.000 kalau kita beli langsung di website. Ya kan, itu penawaran yang menurut saya cukup. Kayaknya nggak mungkin kita lewatin nih, 25.000 loh, lumayan loh diskonnya sampai 25.000. Paymentnya juga pakai Mitrans ya di websitenya, jadi ada segambreng pilihan, teman-teman bisa pakai apa aja. Ada debit card, ada kartu kredit, bisa pakai GoPay juga, Shopee, Aku juga bisa tuh, semuanya komplit pakai Mitrans, hebat Mitrans. Sekarang kita ke website satu lagi yaitu Key, K-E-E ya. Mirip-mirip dengan Coral, Key ini juga punya penawaran menarik yang hanya ada di websitenya dia doang. Jadi kalau tadi Coral memang fokusnya jualan daily drive bag ya, kalau Key ini memang spesialisasinya di tas kamera. Dia punya juga beberapa tas lain, ya ada tote bag juga, ada tas yang clutch gitu. Coba dia spesifikasinya memang dia khusus banget memposisikan diri mereka itu di tas kamera gitu. Satu benefit yang jelas-jelas dia highlight di websitenya itu bagus banget, sampai dijadiin satu space sendiri. Kalau teman-teman biasa ngeliat website itu ada satu space gitu khusus didesain untuk menggambarkan keuntungan ya, untuk memberikan visualisasi manfaat yang teman-teman dapat kalau beli di website Key secara langsung. Screenshot ini juga nanti saya tampilkan di transkrip, teman-teman bisa baca sendiri ya. Keuntungannya kalau teman-teman beli di website Key langsung, KE langsung, adalah lifetime warranty. Setiap pembelian produk Key melalui website, kamu mendapatkan sebuah layanan garansi seumur hidup, dapat diklaim kapanpun. Seru ya? Layanan ini hanya diberikan khusus untuk konsumen yang membeli produk Key melalui website. Ini dia, bagus sekali. Jadi Key mendorong orang-orang untuk beli di website alih-alih di marketplace. Kenapa? Karena ada fitur lifetime warranty. Gitu ya, gila ya. Seumur hidup. Ya bayangin aja kalau tas yang kita dapat itu tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan,
Misalkan mungkin ada kesalahan produksi atau apa, itu bisa komplain seumur hidup dan kapan aja. Tapi hanya untuk pembelian di website. Ini mulai bimbang ya. Jadi beli di Tokopedia apa di websitenya Ki langsung gitu kan, ragu. Nah kalau kita scroll sedikit lagi ke bawah dari tadi fitur Space Life Warranty tadi, kita scroll lagi ke bawah, ada alasan kenapa kita harus beli di Ki. Yang pertama, free delivery ya sampai 300.000 untuk pembelian minimal 300.000. Kemudian ada full refund ya without any charge, terus online payment dan ada online support. Terus tulisannya gini, ada social proof-nya juga. Sudah sampai 90.000 fotografer sudah memakai tas kamera dari Ki. Wih, keren. Terus turun lagi ada foto orang-orang terkenal yang tadi saya bilang ada Pak Darwis Triadi. Terus di bawahnya lagi, nanti menarik. Jadi Ki ini di websitenya dia bikin komparasi. Kenapa teman-teman harus beli di websitenya dia dibandingkan di marketplace? Jadi ada centang hijau gitu, kalau yang original produk dua-duanya centang hijau, kalau yang free shipping itu hanya di website aja, terus cheaper, lebih murah hanya ada di website aja, di marketplace tidak. Mini promo juga banyaknya di website juga, terus replacement guarantee itu sama-sama 7 hari, lifetime warranty cuma ada di website aja, packaging premium box ya itu cuma ada di website aja, dan same day delivery itu ada di keduanya. Jadi udah gila banget sih, ini yang paling keren, ini harus dicontoh oleh banyak brand di seluruh Indonesia yang punya produk sendiri, produk lokal kayak gini. Harus dibuat kayak gini nih supaya bisa membelokkan customer yang tadinya mau beli di marketplace, terus lihat ada promo seperti ini, kok kayaknya mendingan gue beli di website ya gitu. Gila, ini keren banget. Cukup ada fitur atau layanan yang tidak kita dapatkan kalau beli di marketplace. Contoh ya, tidak ada promo gratis ongkir, harga lebih murah di website, terus lebih banyak promo, garansi seumur hidup, sama ada premium box. Nah premium box ini yang menarik ya, mungkin saya perlu beli juga. Tapi saya juga baru sadar ya, kalau premium box ini, misalkan saya beli buku di Periplus, saya langganan buku di Periplus. Kalau saya beli buku Periplus itu di websitenya langsung, itu dapat kardus, bagus banget kardusnya. Kalau saya beli di marketplace, itu cuma kasih bubble wrap. Iya, mungkin ngaruh ya, kalau saya beli di website lebih bagus ya kemasannya, packagingnya gitu. Oke, make sense. Anyway, keren ya. Sampai bisa dibikin perbandingan yang side to side seperti itu. Keren banget. Dan struktur ini tuh nggak cuma ada di homepage, tapi juga ada di catalog page ya, dan single product page. Jadi kalau teman-teman nanti kita belajar desain website untuk e-commerce, itu ada namanya catalog page. Itu isinya banyak produk-produk kita. Terus ada namanya single product page. Itu kalau diklik muncul satu halaman khusus produk itu saja. Nah, tabel tadi, perbandingan tadi itu muncul di semua tempat, termasuk tadi product page, catalog page, dan single product page. Terus saya coba melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan di Coral. Saya compare produk yang sama di marketplace. Di Tokopedia, untuk produk Rafa, ya Rafa kamera backpack, itu harganya 619.000. Di Tokopedia 619.000. Sedangkan di website itu cuma 549.000. Ini kalau saya hitung bedanya 70.000. Ini asli beneran ya. 619, 549.000 sampai 70.000 bedanya, lumayan banget. Berani banget ya. Terus harganya lebih murah di website dan layanannya itu lebih banyak di website. Seperti tadi ada lifetime warranty ya, terus ada segala macam yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Dan lifetime warranty ini yang paling jadi nilai jual ya. Dan itu cuma ada di website. Udah harganya paling murah, dapat fitur lifetime warranty, ini genius banget. Ki ini luar biasa ya. Ini berani banget. Dan itu belum termasuk ongkir ya, dan biaya admin kalau teman-teman pakai marketplace gitu. Pasti ada biaya admin dan biaya aplikasi. Ya oke. Tadi kita udah ngomongin tentang strategi marketing ya, bagaimana cara mereka menyampaikan keuntungan membeli di website mereka secara langsung. Sekarang kita ngomongin teknologinya. Nah ini menarik. Kalau tadi udah ngomongin strategi marketingnya, supaya customer-nya mau belok beli di website official dibandingkan di marketplace. Sekarang kita ngomongin teknologinya. Ini yang mungkin jadi concern juga ya buat orang-orang yang mungkin baru mau buat toko online sendiri gitu. Biasa jualan di marketplace gitu, nggak tahu terus sekarang mau jualan di website sendiri, buat toko online sendiri, pasti mulai bertanya-tanya gitu ya. Concernnya pasti di biaya. Bikin website kan susah, Will. Saya nggak bisa bikin website gitu. Mahal, saya nggak ngerti gitu ya. Nah ini coba kita breakdown ya. Ini kebetulan banget, dua brand ini pas banget dijadiin contoh. Jadi teman-teman bisa merujuk ke episode ke-34 ya dari podcast ini. Itu saya bilang kalau ada dua cara membuat website from the scratch dari awal, atau yang lebih mudah pakai e-commerce enabler. Jadi ada dua cara. Pakai yang betul-betul bikin dari awal ya, building website from the scratch. Satu lagi pakai e-commerce enabler. Nah si Coral ini dia pakainya WooCommerce.
Yang artinya dia membangun website itu secara dari awal. Dia bangun website itu from the scratch, betul-betul dari awal, dari nol. Terlepas dari dia pakai jasa pembuatan website atau enggak, atau dia punya tim development sendiri, namanya pakai WooCommerce, itu berarti dia pakai WordPress. Dia siapin hosting, dia siapin domain, dia set up plugin, ya, dia melakukan customisasi dan segala macam, segalanya sendiri. Kalau si Key, ya, KEE ini saya cek dia pakainya Shopify. Nah, kalau tadi pakai WooCommerce, ini pakai Shopify. Berarti Key ini menggunakan e-commerce enabler dari US, namanya Shopify. Teman-teman bisa merujuk ke episode 13 yang ada di podcast ini. Tapi mungkin itu episode lama, jadi audionya mungkin kurang bagus, tidak sebagus ini. Nggak jauh beda ya, skema pembayarannya juga bisa pakai Sendit. Kalau teman-teman tahu tadi saya bilang di atas, pertama kali itu si Coral itu pakainya Midtrans, MIDTRANS. Nah, ini pakainya Sendit, XENDIT. Sendit ini mirip dengan Midtrans, dia punya fasilitas pembayaran yang banyak banget dan mempermudah customer dalam melakukan pembelian. Jadi tadi si Coral pakai WooCommerce, dia pakai Midtrans, kalau si Key dia pakai Shopify dan pembayarannya pakai Sendit. Baik lagi ya, kalau case-nya si Key ini dia pakai Shopify, itu kan e-commerce enabler, jadi nggak perlu ribet setting hosting, setting domain, download plugin, udah nggak perlu. Pokoknya tinggal pakai aja, plug and play aja pokoknya ya kalau Shopify. Shopify ini bisa teman-teman buka aja di websitenya, ya shopify.com, terus lihat halaman harga atau pricing ya, nanti muncul tuh estimasi biayanya berapa. Kalau saya cek ada di sekitar $25 untuk yang basic, atau sekitar mungkin kalau dengan kurs saat ini di 380 sampai 400 ribu sebulan. Ya, kalau pengalaman saya pakai WooCommerce dan hosting sendiri, itu setahun mungkin bisa di sekitaran 2 jutaan. Ya, jadi teman-teman bisa menimbang-nimbang aja. Mungkin lebih murah WooCommerce, tapi ya harus diatur semuanya lagi dari awal ya. Kalau Shopify ini pokoknya tinggal pakai aja, teman-teman udah tinggal upload produk, terus kasih deskripsi segala macam, kasih harga, posting. Ya, Shopify mungkin lebih enak, bisa langsung dipakai. Integrasi Facebook Pixelnya juga cukup advance, yang nggak kalah dengan WooCommerce. Ya, tadi saya perhatikan Facebook Pixelnya juga dua-duanya bagus ya, baik itu Coral maupun Key sudah terintegrasi dengan Facebook Pixel. Bagus dan bisa beriklan mandiri di Facebook Ads. Apalagi tuh ya Facebook Pixel. Nanti kita bahas sendiri ya. Oke. Jadi itu tadi contohnya, teman-teman bisa mungkin saat ini mulai gelisah ya karena potongan biaya admin dari marketplace yang semakin tinggi, bisa duplikasi strategi ini ya, bahkan teknologi dari dua entitas bisnis ini yang udah keren banget. Tinggal diduplikasi aja strategi marketingnya dan duplikasi juga teknologinya. Kenapa harus begitu? Kalau masih ada yang mengganjal, kenapa sih saya harus membuat website sendiri, Will? Gini ya, ada beberapa poin yang menarik. Saya coba highlight satu aja, yaitu kebijakan. Ya, ini dalam waktu beberapa bulan aja, berita kenaikan biaya layanan di marketplace udah beberapa kali naik. Terus juga beberapa kebijakan pengembalian produk ya atau retur yang juga sepertinya tidak berpihak kepada seller. Terus masih dari kebijakan juga, ada yang mendorong seller baru untuk beriklan dulu, baru mendapatkan traffic. Gitu ya. Terus ada juga isu predatory pricing dan produk-produk counterfeit. Ya, produk-produk KW atau produk-produk tiruan. Ini banyak banget penulis yang komplain bukunya dicetak sendiri oleh orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan dijual PDF-nya. Itu produk-produk counterfeit namanya, ya kan? Ini frankly speaking ya, atau kasarnya. Kebetulan juga ada tokoh entrepreneur ya, yang juga setuju dengan silogisme kalau platform itu tidak berpihak ke lokal. Target mereka ya sebanyak mungkin transaksi gitu, karena mereka bisa dapat persentase dari sana gitu kan. Jadi agak naif kalau kita berharap mereka support ke bisnis lokal gitu ya kan. Kita yang bertanggung jawab dengan bisnis kita sendiri, hidup matinya bisnis kita yang atur. Apalagi kalau kita cari makan dari sana juga harus all out ya, nggak boleh mati itu bisnis. Kalau teman-teman merasa udah cukup tertekan dengan beberapa tekanan dari marketplace tadi dan sedang cari cara exit plan, ya bisa dipertimbangkan untuk menduplikasi apa yang dilakukan oleh Coral.id dan Key ini ya. Silahkan didengerin lagi, silahkan dibaca-baca lagi, nanti transkrip podcast ini akan saya berikan dan dicoba. Oke, kita udah di penghujung podcast. Saya coba recap ya beberapa poin. Yang pertama, saya melihat ada dua website yang punya konsep marketing yang bagus sekali ya untuk diduplikasi dalam rangka membelokkan customer dari marketplace ke website kita sendiri, yaitu Coral.id dan Key, KEE ya. Yang kedua, kebetulan keduanya beda CMS ya. Kalau Coral dia pakai WooCommerce, kalau si Key ini dia pakai Shopify. Ya, untung ruginya tadi udah saya jabarin ya, kalau pakai WooCommerce mungkin lebih terjangkau harganya tapi ribet harus setting dari awal. Sedangkan Shopify mungkin agak lebih mahal sedikit ya, lebih pricey tapi udah tinggal pakai aja. Ada alasannya khususnya terkait kebijakan dari beberapa marketplace belakangan ini yang mungkin cukup memberatkan seller
Dan kalau teman-teman lagi coba cari solusi, strategi dua bisnis ini bisa diduplikasi. Oke, itu aja kesimpulannya. Pesannya adalah kita bertanggung jawab penuh terhadap bisnis kita sendiri. Kalau teman-teman berpikir sulit dalam membelokkan pelanggan dari marketplace ke website kita sendiri, itu minimal ke WhatsApp kita sendiri lah. Minimal ya, ke WhatsApp kita sendiri. Itu pola pikir yang sebaiknya dimulai gitu teman-teman. Jangan, wah susah Will, harus begini, harus begitu. Jangan, itu harus dirubah pola pikirnya. Ya, paling enggak kita udah mulai aja dulu. Mulai aja geser teman-teman pembeli kita dari marketplace ke platform yang memang di bawah otoritas kita sendiri. Gitu ya. Memang pegel ya, memang berat sekali. Kalau dipikirin ya berat, ya, tapi coba dilakuin sedikit-sedikit, insya Allah ada progresnya gitu. Insya Allah lebih ringan. Ya, semangat teman-teman. Itu aja untuk episode hari ini. Jangan lupa bagikan episode ini sekiranya bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di Spotify, di Noise, dan di YouTube. Yaitu bahan bakar ya buat saya supaya lebih semangat lagi riset, supaya semangat lagi bikin episode yang lain. Dan tentunya sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.